kita akan lihat suara Bahar Smith minta maaf, membacakan teks permintaan maaf kepada korban yang dianiayanya. Dan kita akan dengarkan nanti kesaksian korbannya. Bagaimana bengisnya, bagaimana kejamnya, bagaimana brutalnya Bahar dan kawan-kawan ketika menganiaya Bapak Rida itu. Sampai ngancem akan dimutilasi. Gelo sekarang membacakan permintaan maaf agar dia tidak dikurung, tidak dipenjara. Ini sudah jadi tersangka tuh si Bahar. Ya Allah, Rabbi astagfirullahaladzim. Panutan saha eta? Hah? Bahar panutan siapa sih? Jenderal tai kucing. Mana handphone saya satu lagi tuh. Dengarkan ini. Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga besar GP Ansor. Saudara-saudaraku, sebagaimana kita ketahui, dengan adanya kejadian beberapa waktu yang lalu, saya bersama dengan Haji Arif, Haji Edi, dan Pak Dwi menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang menimpa kepada saudara kita, Pak Rida. Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga besar GP Ansor, khususnya keluarga kami di GP Ansor Tangerang, Banten. Kejadian ini menjadi pelajaran untuk kita semua untuk bersama-sama menjaga ukhuwah Islamiyah. Sekian, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal ibadah kita sebelum kita masuk dalam bulan Ramadan dan diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Rida, korban dari persekusi HBS. Saya datang dari rumah sekitar jam 11 malam, nyampe lokasi sekitar jam 11, setengah 12 malam. Iya. Sebelumnya pertama Bang Rida, kondisi Siap. gimana Bang Rida? Sudah sehat? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah membaik ya? Sudah. Beraktivitas hari-hari udah mulai bisa atau masih ada sedikit terganggu dengan sakit-sakit yang dialami? Tidak. Sudah normal, sudah seperti biasa. Ya. Bang Rida, ini kan peristiwanya 21 September malam ya, hari Ya. Minggu sampai Senin 22 dini hari ya. Ya. Sedikitnya Bang Rida, pertama tahu informasi ada tablik akbar itu hari Minggu itu dari mana sih Bang? Ya sempat ada juga seliweran di WA atau ya, ada spanduk-spanduk di jalan? Ada juga dari spanduk, dari WA juga. Terus Abang niatan ingin ikut dengar ceramah seperti itu? Iya, betul. Bukan karena ada hal lain disuruh Tidak, atau apa, emang murni ikut dengan ceramah aja ya? Betul. Itu nyampe sekitar jam berapa tuh Bang Rida? Di lokasi Setengah Masjid 12. Nurul Islam ya? Setengah 12 ya. Betul. Setengah 12 Malam. nyampe. Ceramahnya lancar berapa lama tuh kira-kira Bang? Ya 10 menitan. 10 Dari menit. setengah 10 menit terus baru doa. Oh berarti dari awal gak Bang Rida datangnya? Ini nyampe situ sih udah hampir mau selesai. Hampir mau selesai ya. Nah sekitar 10 menit ceramah baru selesai. Itu katanya lagi rame-rame mau salaman ke depan panggung. Bagaimana sih Bang, bisa diceritain gak sih Bang gimana? Ke pinggir panggung sih. Jadi Abang posisi duduk di belakang di tengah? Di pinggir panggung. Di pinggir panggung Ya. sebelah kiri. Sebelah kiri. Terus Abang berusaha merangsek ke depan Iya, panggung. karena ada jamaah kan pada ikut salaman tuh. Saya ikut salaman, niat ikut salaman. Tapi ternyata dicegat sama pengawalnya. Bahkan dituju untuk mau menjambak atau menyolok. Rame gak itu Bang? Abang susah gak? Iya, emang Minggir-minggir. susah. Emang susah. Oh. Susah dan saya dicegat, bahkan diamankan, dipiting sama pengawalnya. Diamankannya di mana Bang? Di leher kah atau leher. di sekop gini? Iya, betul. Berapa banyak yang mengawal Abang? Satu atau orang. badannya bisa digambarin Bang? Yang Besar. pertama itu pakai pangsi putih. Pakai pangsi putih, terus dilempar ke pengawal pribadinya yang gede tinggi pakai hitam-hitam. Abang di situ sempat diterakin nggak? Ini apa? Sempat dikerubunin apa? Tiba-tiba langsung ditarik aja untuk Langsung ikut? ditarik aja, langsung suruh amanin begitu. Hanya itu aja kata-katanya? Ya, amanin, akhirnya saya dibawa di arah. Abang sempat berusaha, bukan penjahat atau bukan sempat? Iya sempet, cuman kan Apa yang Abang sampaikan Bang? ya saya hanya mau salaman gitu aja. Tapi ternyata Nggak diamanin, Langsung ditarik? diamanin, di luar tuh udah dipukul loh, di belakang bangku tuh udah dipukul, ada yang mukul saya. Di bagian mana Bang? Maaf. Di belakang sih. Oh kepala, udah kepala? Ya, dipukul. Sambil teriak sambil ngomong nggak? Enggak, langsung mukul aja. Saya langsung tetap saya diarahkan untuk masuk. Rumah yang mana tuh Bang? Kan kalau di lokasi kan masjid ada Haji Arif.
Rumah Haji Arif. Nah, Yang ada dekat penyelenggara. lapangan atau sebelah kiri masjid? Sebelah kanan berarti ya kalau dari sini. Oh, berarti ke arah lapangan abang diseretnya. Iya, betul. Itu kejadiannya di lapangan gak sih bang? Atau Di samping panggung sih, lapangan berarti. lapangan yang Iya, sebelah kanan kan? Betul. Berarti panggungnya itu mengarah ke arah gerbang kan? Iya, Ya. Berarti abang ditarik ke sebelah kanan. Saya di arah Masuk ke dalam rumah mana tuh bang? masuk ke rumah Haji Arif. Keluar dulu atau keluar gerbang dulu belakang atau masih dalam area? Masih masuk. Itu dari belakang panggung itu arah masuk ke rumah Haji Arif. Oh, langsung depan Iya, depan pintu gerbang. gerbang panggung belakang itu depan pintu belakang Iya, itu. betul. Itu pintu gerbang masuk. Saya masuk di ruang tengah. Saya jadi bulan-bulanan juga dari belakang tuh ada yang mukulin saya. Sambil di jalan di backup gitu ya. Dipukulin, hanya dilerai. Setelah dilerai, saya Sampai ke dalam ruangan rumah itu. ya dilerai. Akhirnya saya dipiting lagi sama HBS. Udah duduk? Belum. Oh, masih Malah berdiri. langsung dibawa dipiting. Berapa lama tuh kira-kira bang? Dari kan ABS kan masih nyalam-nyalamin umat ya? Enggak, itu udah di dalam. Oh, HBS sudah di dalam. Pas saya dipukulin, HBS sudah di dalam. habis sudah di dalam. Saya dibawa. Kerontongnya agak besar gak sih bang? Atau Oh, gede. bisa digambarin gede? Udah seperti ini. Abang di pintu, berdiri depan pintu. Enggak, saya langsung di ruang tamu. Langsung duduk atau berdiri? Enggak, berdiri. Nah, ABS itu datang lagi duduk, tiba-tiba main berdiri aja. Iya, betul. Langsung dibawa Ada kata-kata keluar gak dari ABS apa? Pas abang datang ke ruangan tamu itu? yang saya ingat nggak ada sih, langsung dibawa aja di Piting. piting. Kencang bang. Ya, kan ada bekasnya waktu itu. Langsung. Di piting, saya melalui ada ibu-ibu di situ, ada yang lagi nyiapin makanan, ibu-ibu udah umur dan nenek lah, Dibawa 70-an lah. ke ruangan. Itu kita ngelewatin ibu-ibu, dibawa ke kamar khusus tuh. Kamar khusus. Menurut abang itu kamar apa? Kamar tidur atau emang gudang atau emang Majelis sih, majelis. kosong Ya. tuh nggak ada kursi kasur gitu kamar itu bang? Nah, adanya kursi untuk ngajar itu, apa namanya itu? Kursi panjang lah itu Ya ya. betul ada. Saya dibawa ke situ, saya langsung diinterogasi, ditanya kamu siapa? Saya jawab saya Banser Satu Koreon Kecamatan Tangerang. Mereka nggak percaya. Di dalam ruangan itu ya. Ya, langsung mukulin saya lagi, langsung lempar HP saya. Apa sih bang cara mukulinnya? Dikeroyok atau satu-satu bolak-balik atau langsung Bolak-balik. rame? Bolak-balik, bergantian. ABS pertama yang nganter ke ruangan, Ya. ke kamar. Betul. Apa yang dilakukan ABS pas sampai kamar bang? Ya ikut sama tim mereka ikut. Iya. Diikutin berapa orang? Kurang lebih 10 orang. ABS diikuti Udah 10 orang gantian. bawa ke kamar. ABS langsung nyiksa abang nggak di situ pasti masuk ke dalam kamar itu? Ya. Apa tuh yang dilakukan ke abang? Yang pertama kan mukul ya, saya di bulan-bulan lah, itu dipukul, habis itu nyekap saya pakai handuk Basah saya sampai nggak bisa napas di lantai itu. di lantai itu. Saya nggak bisa napas, saya langsung disiram. Sekapan kedua juga sama, saya nggak bisa Lama napas. gak sih bang di bekapnya? Di bekapnya ya 1-2 menit lah, karena saya nggak bisa napas. Air apa handuk bersih air Iya, yang basah betul, ya? betul. Dua Saya kali bisa sekap. napas 2 kali. Sekapan yang kedua Ada jedanya bang atau langsung? sekapan yang kedua saya disekap lagi, diancam untuk mau mutilasi jadi 9 sama saja. Yang ngomong siapa? HBS-nya. HBS langsung? Iya, HBS-nya langsung saya disunut pakai. Ceritanya apa, teriak gak bang? Saya mutilasi ya apa gimana tuh Iya bentak? begitu, seperti itu. Gimana caranya bang? Saya akan mutilasi kamu jadi 9. Seperti kamu ngaku-ngaku. Oke. Monggo umat Islam simpulkan. Orang seperti Bahar itu seperti apa sih? Kita jaga ukhuwah Islamiyah. Moga dosa-dosa kita diampuni semua memasuki bulan suci Ramadan. Ente berdoa aja untuk kesehatan ente dan kesehatan mental ente. Tobat dari perilaku seperti apa sih? Mau so jago Bahar, mau so jago, so kuat, merasa punya pasukan. Tingkah laku Anda ini ditertawakan banyak orang Bahar. Membuat malu Islam. Apa yang Anda lakukan ini mencoreng nama baik Islam Bahar. Ngaku kemana-mana sebagai jenderal umat Islam. Ya Bahar ya. Saya mengharap polisi memberikan pelajaran yang setimpal dengan apa yang diperbuatnya. Aneh juga kenapa
sekarang nggak jadi ditahan tuh si Bahar. Dalilnya karena katanya dia adalah tulang punggung keluarga. Pertanyaan saya, Pak Polisi nih, pertanyaan saya nih, semua orang-orang jahat yang punya istri, yang punya anak, sama kan itu juga tulang punggung keluarga. Kenapa mereka tidak dijadikan dalil tulang punggung keluarga itu untuk tidak jadi ditahan? Kenapa ini Pak Polisi? Masa dalilnya cuma karena tulang punggung keluarga? Masa dalilnya karena cuma dia, Bahar Smith, adalah guru ngaji, ada santri-santrinya? Masa dalilnya karena itu? Kemarin kan sempat tuh ada yang rame, siapa Gus apa tuh, dia korupsi kalau nggak salah, gratifikasi ya, berapa miliar tuh, tidak dijadikan penahanannya, ditangguhkan gara-gara dia pimpinan pondok pesantren, punya majelis. Tulang punggung keluarga. Banyak nu itu dijadikan dalil supaya henteu ditahan atas perilaku jahatnya. Aneh. Coba tuh pikirkan, bagaimana kalau Anda posisinya jadi korban atau jadi keluarga korban, melihat aparat seperti ini bisa mengabulkan pengunduran penahanan Bahar, posisinya sudah tersangka karena dalilnya tulang punggung keluarga dan punya santri yang harus dididik. Dididik macam apa oleh si Bahar? Santri-santrinya dididik macam apa? Perilaku pimpinannya model begitu. Perilaku pimpinannya model begitu. Sadar umat Islam, sadar. Perilaku si Bahar ini bukan dicontohin, jangan ditiru. Karena saya punya pengalaman dulu ketika saya di persekusi nih. Ada orang Pak, santri, bangga betul, dia satu sel dengan Bahar. Dan dia apa yang diucapkan kepada saya? Aing masing maihan manehayana gini. Siap, daek wani. Aing kakarek keluar kamar di penjara. Jeung Habibana Bahar. Astagfirullahaladzim. Rusak. Moral umat Islam rusak ketika panutannya model Bahar bin Smith. Rusak, hancur. Sadar.